wahdaniyatun fil af'al. Esa Allah Subhanahu wa taala pada af'al, pada perbuatan. Ini makna keesaan Allah Subhanahu wa taala pada af'al, ternafinya kam mumfasil pada af'al. Ini bukan kam muttasil yang dinafikan, tapi kam mumfasil. Apa kam mumfasil? Makhluk mempunyai perbuatan pada hakikatnya. Kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk hidup, mempunyai perbuatan pada hakikatnya. Ini ternafi. Maka tidak ada satu makhluk pun selain daripada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya memiliki perbuatan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai perbuatan. Nah, inilah makna ternafinya kam mumfasil pada af'al. Sedangkan apa yang kita miliki hari ini adalah jalan kasab dan jalan ikhtiar. Bukan hakikatnya kita memiliki pekerjaan. Secara kasab, secara usaha, secara ikhtiar pilihan bahwa seolah-olah itu adalah perbuatan kita. Namun hakikatnya bahwa itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mumfiun. Dia satu dia. Kam mumfasil. Jadi wahdaniyah pada af'al adalah ternafi ataupun menafikan, yaitu kam mumfasil pada af'al. Apa kam mumfasil? Menafikan bahwa makhluk kita sebagai manusia memiliki perbuatan. Ketika itu ternafi, maka sebutlah hakikat yang mempunyai perbuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Nah, kalau hakikat daripada segala perbuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan pada hakikatnya makhluk tidak ada perbuatan, maka sah-sah saja ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan kesaktian kepada seorang. Karena pada dasarnya kesaktian yang didapatkan oleh manusia tersebut adalah bukan daripada kudrahnya, bukan daripada kekuasaannya, namun kekuatan yang Allah berikan. Apakah manusia tersebut mau terbang? Apakah manusia tersebut mau berjalan di atas air? Apakah manusia tersebut ketika dibacok tidak mempan? Apakah manusia tersebut ketika melakukan hal-hal yang tidak masuk secara logika kita? Maka ketika itu sah-sah saja. Karena hakikatnya kita telah mempercayai bahwa hakikat perbuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak ada kekuatan. Makhluk tidak memberi bekas. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang memberi bekas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi bekas. Nah, seperti contoh video yang ada di bawah ini. Lihatlah.
selama kekuatan yang didapatkan secara adat oleh manusia, kesaktian yang didapatkan oleh manusia secara adat, ini secara adat bukan secara hakikat. Karena walaupun kita mendapatkan suatu ilmu, mendapatkan satu kekuatan, ketika Allah tidak menghendakinya, maka itu tidak ada arti apa-apanya. Seorang yang belajar kebal, ketika dibacok, Allah tidak menghendaki dia kebal, maka tidak ada. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu apa yang ia kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Yang perlu digarisbawahi adalah selama ilmu tersebut yang ia dapatkan tidak jalan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak jalan murtad, tidak jalan syirik. Dan bukan jalan-jalan yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Masalah dia mau terbang, masalah dia mau berjalan di atas air, masalah orang kaku, masalah orang ketika dibacok tidak mempan ataupun kaku orang yang bacoknya. Itu semua adalah dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita yakini. Ketika kita meyakininya bahwa hakikat daripada segala perbuatan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya tidak ada makhluk yang mempunyai perbuatan. Ini sebagaimana wahdaniyah fil af'al. Maka ketika itu selama perbuatan, belajar, latihan yang kita lakukan secara adat tersebut tidak menyalahi daripada aturan-aturan agama. Tidak perlu sesajen ini, tidak memakai jin ini, jin itu. Tidak perlu melakukan ritual-ritual yang menjadikan kita syirik. Maka apa salahnya seseorang itu sakti? Apa salahnya seorang itu bisa terbang? Apa salahnya seorang itu bisa berjalan di atas air? Tapi ingat, yang perlu digarisbawahi, itu semua adalah kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak mempunyai kekuatan. Makhluk tidak mempunyai apapun ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.